Halo, sobat hebat semua. Ketemu lagi dengan saya Coach Himawan. Channel kali ini akan membahas masih terkait dengan dampak dari COVID-19. Tapi kita tidak spesifik membahas hanya masalah pajak, tapi kita akan lihat dampak secara luar biasa yang mempengaruhi bisnis Bapak Ibu karena COVID-19 ini. Ya, saya ambil contoh. Kemarin datang kantor saya ngomong, Pak, gimana ini? Saya ini sudah punya PO, saya sudah beli bahannya. Tapi waktu saya bilang kita akan kirim PO itu dibatalkan. Jadi tidak terjadi penjualan. Bayangkan, jadi uang yang tadi sudah dia tanam di bahan baku dan sudah dia proses di tenaga kerja, tidak bisa dia jadi uangkan. Jadi saya mau jujur ya kepada sobat semua. Pandemik COVID-19 ini tidak boleh dianggap remeh. Ya mungkin banyak yang memprediksi apakah ini selesai dalam 6 bulan. Kita nggak tahu. Tapi bisa nggak dia baru bisa selesai 1 tahun, 1,5 tahun? Bisa jadi. Nah, kalau begitu, apa intinya bagi bisnis Bapak Ibu? Ketika saat ini masih dalam tahap, katakanlah mungkin masih awal ya di Indonesia. Kalau Anda, perusahaan Anda tidak betul-betul serius mulai menanggapinya sekarang, saya yakin ya, dalam waktu jangka menengah atau lebih panjang mungkin 6 sampai 1 tahun, bisnis Anda akan dalam kesulitan. Mengapa? Karena hampir semua bisnis yang terdampak ya, kita nggak ngomong yang justru bisnis yang lagi dibutuhkan, seperti misalnya sanitary ataupun obat-obatan dan lain-lain. Tapi yang saya ingin bahas di sini adalah bisnis Bapak Ibu yang terdampak, artinya omset Anda menjadi terpuruk, ya kan? Secara operasional juga menjadi luar biasa sulit karena Anda masih harus menanggung beban karyawan. Kalau begitu, jika memang ini ya yang sedang terjadi Bapak Ibu, kata kuncinya apa? Kalau menurut saya nomor 1 adalah survive dulu. Survive dulu. Jadi bagaimana selama masa ada pandemi COVID-19 ini, bisnis Anda bisa bertahan. Ya. Karena ketika keadaan kembali normal, akan lebih mudah bagi Bapak Ibu untuk katakanlah mendapatkan omset atau untuk meningkatkan penjualan. Nah, kalau kata kuncinya Anda sudah dapat untuk survive, berarti kita kembali ke sini. Kita lihat rugi laba, ya. Jadi solusinya ada di rugi laba Anda, ya. Rugi laba di sini ada penjualan, ada yang nyebutnya omset. Mungkin di sini kalau ada dagang ataupun ada perjalanan APP, di sini ada laba motor, di sini ada biaya operasional, ya. Operasional mungkin di sini gaji, ya, bisa mungkin di sini ada biaya listrik dan lain-lain gitu ya. Baru di sini nanti dapat laba bersih. Kalau begitu, apa yang harus Anda lakukan supaya survive? Pertama, Anda meningkatkan penjualan. Yang kedua, justru mengurangi beban operasional. Yuk kita bahas yang pertama dulu. Terus lantas bagaimana Pak? Ya, ambil contoh tadi, kasus pertama, datang ke tempat saya bilang bahwa sudah tidak ada, PO pun tidak bisa dikirim. Tentu saja tidak mudah, tapi kita tidak mau menyerah. Kalau begitu apa yang harus Anda lakukan? Anda punya prinsip. Intinya begini, bagaimana yang tadi ketika Anda memang penjualannya terpuruk, Anda tingkatkan dengan satu. Ya, bisa Anda mengubah cara Anda mencapai target market Anda. Jadi bisa jadi sekarang Anda langsung masuk ke sosial media. Kedua, Anda melakukan direct sales gitu ya. Yang ketiga, bisa jadi kalau bagi-bagi perusahaan besar, mungkin mereka sudah punya marketplace atau masuk ke marketplace dan lain-lain. UKM atau UMKM, perusahaan menengah, mereka jauh lebih lincah. Ya, karena mungkin banyak juga UMKM dari dulu sudah bermain di sosial media. Ya. Nah, ini tentu bisa masuk ke situ. Bisa juga ya UMKM yang tadi misalnya mereka nunggu saja di toko atau apa,
sangat sulit sekarang untuk ada customer datang. Mereka bisa ubah mode-nya menjadi delivery. Ya. Kalau Anda lihat sekarang di WhatsApp, di mana-mana grup, banyak sekali orang yang jual sayuran segar, ya, beberapa layanan yang lain lewat delivery. Ya. Nah, bagaimana kalau Anda jasa? Mungkin kalau jasa yang masih banyak berhubungan dengan ada pertemuan, mungkin agak sulit sekarang. Tapi bagaimana dengan jasa pelatihan, jasa seperti homeschooling gitu ya, ataupun online class. Nah, saat ini sangat mungkin bagi Anda. Mungkin Anda selama ini memberi training di suatu perusahaan, ya, Anda bisa membuat online class, ya, dan lain-lain. Jadi kata kunci yang pertama adalah bagaimana meningkatkan penjualan. Yang kedua, efisiensi di bidang operasional. Ya, di bidang operasional, jujur, ya, ketika saya melihat beberapa ya rekan bisnis yang saya kenal, ya, sekarang beberapa dalam keadaan yang terganggu juga, saya bilang ke mereka, saya bilang, Bapak, kesempatan bagi Anda sekarang justru untuk melihat sungguh-sungguh apakah operasional Anda itu sudah efisien. Berarti di situ Anda lihat apa? Bagaimana dengan SOP-nya? Bagaimana dengan KPI, Key Performance Individu. Jadi bagaimana tiap dari karyawan Anda itu Anda betul-betul tahu siapa yang betul-betul perform atau tidak. Ya, dalam keadaan begini Anda jadi benar-benar tahu kira-kira selama ini mungkin dalam omset yang begitu bagus, bisa jadi Anda tidak efisien pun Anda tidak sadar. Karena mungkin omsetnya bagus. Tapi sekarang dengan sedikit mengalami kontraksi, omset menyusut, Anda jadi tahu ternyata mungkin selama ini Anda tidak efisien. Nah, ini kesempatan Anda untuk memperbaiki internal Anda. Kemudian ada juga, bahkan ketika saya lihat, mereka bahkan belum ada SOP, belum ada betul-betul job desk yang tegas antara ini megang apa, ini megang, sehingga sekarang kesempatan untuk memperbaiki itu. Nah, bagusnya sekarang dalam keadaan begini, yang pertanyaannya, Pak, kalau begitu, kalau yang sudah tidak efisien dan lain apa yang saya lakukan? Saya tidak dalam kapasitas untuk bilang, Pak, Anda putuskan aja hubungan, dan tidak. Tapi ada cara yang lebih saya menyebut win-win solution, dan ini diterapkan di beberapa perusahaan. Saya tahu persis, baru sekitar 2 minggu ini. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengumpulkan karyawan mereka terus terang bahwa omset ini turun. Yuk, bagaimana supaya lebih efisien? Ternyata mereka dapat jalan keluar. Kebetulan itu tidak ada yang dipecat, tetapi karyawan, manajer, dan beberapa level manajemen atas secara rela untuk sama-sama dipotong gajinya. Berarti ini salah satu solusi dari cash flow tadi. Yang ketiga menurut saya ini yang terakhir, kesimpulan, apa yang sudah diupayakan pemerintah ini dapat Anda manfaatkan dalam rangka untuk menjaga mood survive perusahaan Anda tadi. Pertama, dari sisi fiskal pajak, pemerintah sudah mengeluarkan Perpu nomor 1, di mana cicilan PPh Anda sudah bisa berkurang dari yang tadi 25%, tarifnya menjadi 22. Ya, kalau Anda ingin tahu, saya punya video membahas ini khusus. Ya, yang kedua dari sisi fiskal masih, yaitu adanya penghapusan pajak PPh UMKM. Nah, ini nanti akan dilaksanakan sekitar 6 bulan. Ya, ini luar biasa. Ya. Ketiga, dari sisi restrukturisasi atau reschedule hutang. Ya, sobat semua tahu hutang bagaimana? Hutang kita harus bayarnya tiap bulan sama. Sedangkan sekarang omset terpuruk, cash flow tidak ada. Ya, berarti salah satu upaya, dan ini OJK juga sudah mengeluarkan aturannya. Ya, Anda bisa lihat di sini. Aturan di OJK itu Anda pelajari lagi. Ada berbagai bidang di situ, termasuk hutang modal kerja, termasuk hutang KPR. Bisa ada reschedule. Anda bisa kontak bank Anda masing-masing. Ya, saya tahu persis. Ya, kemarin ada teman yang bisa reschedule yang harusnya dia 12 bulan bisa diperpanjang jadi sekitar 24 bulan, sehingga secara cicilan hampir sama, tapi tiap bulannya itu menjadi jumlahnya lebih kecil, cuma jangka pinjamannya menjadi lebih panjang. Otomatis itu sangat-sangat membantu dengan cash flow yang terpuruk ini. Nah, jadi kembali lagi kesimpulannya,
Sobat semua, dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, tujuan utama perusahaan Anda adalah untuk survive. Kita nggak tahu apakah 6 bulan atau sebulan. Apa yang harus Anda lakukan? 3, Anda cari cara-cara baru untuk meningkatkan penjualan. Kedua, Anda lakukan efisiensi internal, termasuk negosiasi gaji dengan karyawan Anda. Tentu saja tergantung cash flow Anda di situ. Yang terakhir, pemerintah membantu. Dengan cara apa? Dari sisi fiskal pajak, PPh dikurangkan, bahkan ada yang digratiskan. Yang kedua adalah restrukturisasi kredit Anda. Ya, terima kasih. Ini video saya yang sekian kalinya. Kalau Anda merasa bahwa video ini bermanfaat dan penting bagi Anda, please subscribe dan kasih jempol Anda. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.